Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cookies yang rasanya enak banget, unik juga. Prosesnya gampang banget dan ini namanya palm cheese cookies. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama siapkan wadah bersih dan masukkan 200 gram margarin butter. Aku pakai merek Blue Band Cake and Cookies. Kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih premium, boleh di mix menggunakan butter ya. Kita masukkan juga gula halus 20 gram. Aku pakai gula pasir yang kita haluskan. Kemudian ini akan kita aduk menggunakan whisker seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah, hanya sampai margarin dan gulanya tercampur rata saja. Jangan sampai mengembang supaya nanti cookies yang kita hasilkan itu nggak melebar ya. Nah, karena kita ngaduknya manual menggunakan whisker, maka awalnya akan ada effort atau akan ada usaha yang lebih keras ya teman-teman, karena kan margarinnya benar-benar menggumpal. Lalu kurang lebih nanti hasilnya sudah tercampur rata seperti ini dan masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Proses ini tuh nggak boleh lama-lama ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak melebar. Secukupnya saja, hanya sampai tercampur rata. Kemudian di sini aku sudah siapkan keju parut yang diparut dengan cara agak diangkat gitu, jadi nanti menghasilkan parutan yang lebih tipis. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan dan kita mix, kita campur lagi hingga tercampur rata seperti ini. Dan kalau sudah, whiskernya akan aku singkirkan dulu, lanjut kita aduk lagi. Untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata, di sini aku lanjutkan mengaduk menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita siapkan ayakan, lalu kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 1 saset susu bubuk atau setara dengan 27 gram. Kemudian ada tepung maizena sebanyak 20 gram. Dan ada 250 gram tepung terigu protein rendah. Nah, ini tepung terigunya aku masukkan sebagian dulu ya teman-teman, supaya nanti proses pengadukannya bisa lebih mudah. Kemudian bahan kering ini akan kita ayak supaya butirannya bisa lebih halus dan juga tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah, lanjut aja kita aduk menggunakan spatula sampai semua bahan benar-benar tercampur hingga rata. Nah, bahan-bahan kering yang tadi sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan sisa dari tepung terigunya. Jangan lupa tetap diayak ya teman-teman, supaya tidak ada yang bergumpal. Kalau udah lagi, kita akan aduk lagi menggunakan spatula. Tapi proses yang kedua ini akan terasa lebih berat ketika mengaduknya. Nggak apa-apa teman-teman, dilakukan saja pelan-pelan. Tapi kalau misalnya udah mulai agak berat atau berat banget seperti ini, teman-teman boleh melanjutkan menguleni sebentar saja menggunakan tangan. Di sini aku melapisi tanganku dengan plastik atau sarung tangan plastik seperti ini. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nggak perlu sampai kalis teman-teman, hanya sampai tercampur rata dan bisa dipulung hingga membentuk suatu adonan yang kurang lebih kalau dilihat dari dekat seperti ini hasilnya. Nah, kalau adonannya sudah selesai, kita siapkan juga palm sugar atau gula aren bubuk. Aku beli di online, teman-teman boleh cek pembeliannya di description box ya, silahkan diklik aja linknya. Kemudian supaya nanti adonannya bisa sama rata sama besarnya, aku menggunakan sendok takar berukuran 7,5 ml atau 7,5 gram ya. Untuk mempermudah prosesnya, kita akan bentuk dulu, kita akan sendok dulu ya teman-teman beberapa, jadi nanti tuh kita bisa kerjanya lebih cepat gitu. Setelah ditakar semua adonannya seperti ini, kemudian kita ambil satu, kita rounding atau kita polong sehingga dia membentuk bulat yang sempurna seperti ini. Kalau sudah, langsung aja kita gelindingkan ke dalam mangkuk yang sudah berisi palm sugar tadi. Kemudian tinggal di kayak kocok-kocok gitu ya teman-teman, supaya nanti butirannya bisa benar-benar terbaluri rata dengan palm sugarnya. Dan di sini aku sudah siapkan loyang yang aku alasi dengan baking paper. Sebelumnya sudah diolesi dengan minyak supaya baking papernya itu bisa melekat di loyangnya. Kemudian kita ulangi hal yang sama teman-teman, tinggal diambil adonannya, kemudian dipulung. Kalau sudah, masukkan ke dalam mangkuk yang berisi palm sugar tadi.
Nah, sekali kerja kita bisa langsung memasukkan sekitar 3-4 butir adonannya, kemudian diaduk-aduk seperti ini. Nggak perlu mengotori tangan, prosesnya gampang banget teman-teman. Kalau sudah rata seperti ini, lanjut aja, kita letakkan atau kita susun di atas loyang. Jangan lupa untuk memberikan mereka jarak ya, jangan terlalu dekat. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, cookiesnya udah selesai aku bentuk semua dan juga sudah aku lumuri dengan palm sugarnya. Hasilnya 2 loyang, teman-teman, full ya. Kemudian ini akan siap untuk kita panggang. Sebelumnya aku sudah panaskan oven. Aku pakai oven tangkring dan dipanaskan kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Dan di sini karena hanya ada 2 rak, jadi aku taruh atau aku letakkan loyangnya di bagian atas dan juga bagian bawah. Kemudian cookies ini akan kita panggang kurang lebih totalnya 50 menit menggunakan api kecil, dan untuk lubang di bagian atas oven ini aku buka ya teman-teman. Dan setelah dipanggang kurang lebih sekitar 20 menit, kita akan tukar posisi loyangnya. Dari atas kita turunkan ke bawah dan juga kita putar. Yang tadinya di depan kita putar ke bagian depan. Supaya apa? Supaya nanti cookiesnya bisa matang secara sempurna. Kurang lebih suhu yang aku pakai di oven ini sekitar 130 derajat Celcius. Nanti disesuaikan aja dengan oven di rumah teman-teman semua. Karena pastinya karakteristik oven itu kan beda-beda ya teman-teman. Jadi nanti untuk waktu dan juga suhu disesuaikan ya. Oke, setelah tadi diputar posisinya, kita panggang lagi sampai matang kurang lebih sekitar 50 menit waktu yang aku pakai. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman. Palm cheese cookiesnya udah jadi teman-teman. Ini hasilnya wangi banget, Masya Allah. Begitu keluar dari oven tuh semerbak wanginya, enak banget. Hasilnya cantik banget teman-teman, nggak hangus sama sekali. Warnanya coklat karena dia memang pakai gula yang terkaramel ketika di oven ya. Dan kalau dilihat dari dekat hasilnya seperti ini, Masya Allah. Ini tuh cantik banget teman-teman. Di bagian bawahnya nggak hangus sama sekali ya. Warna kecoklatannya memang dari karamel gula arennya. Nah, cookiesnya setelah keluar dari oven langsung aja kita dinginkan sampai benar-benar dingin, baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Untuk toplesnya aku pakai ukuran 600 ml ya teman-teman. Toples ini berbentuk tabung. Untuk link pembelian teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi. Sekali lagi aku ingatkan, cookiesnya bisa dimasukkan ke dalam toples kalau dalam keadaan yang sudah benar-benar dingin atau suhu ruang ya. Dan langsung aja cookiesnya kita susun, kita masukkan ke dalam toplesnya dengan cara selang-seling seperti ini tumpukannya, biar nanti hasilnya itu bisa lebih cantik dan lebih enak ketika dilihat. Dan udah jadi teman-teman hasilnya palm cheese cookies, hasilnya 2 toples berukuran 600 ml. Cantik banget hasilnya, wangi-wangi, super wangi. Dan kalau dirasa-rasa itu enak banget teman-teman, perpaduan dari gurih asin margarinnya, manis dari palm sugar dan juga dari gula yang tadi kita kasih di awal adonan, dan cheese-nya enak banget berpadu dengan sempurna, rasanya pas manisnya. Kalau dimakan teksturnya lumer, dia ngeprul banget, gurih enak, pokoknya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.